kematian seolah bangkit. Bayangkan, sebuah ruangan dingin, sunyi, tanpa suara kehidupan. Hanya ada tubuh-tubuh yang telah berhenti dan waktu yang seolah tidak lagi bergerak. Namun dalam rekaman ini, sesuatu yang seharusnya mustahil justru terjadi. Ini adalah suasana sebuah kamar mayat. Pencahayaan redup, tirai bergoyang perlahan, seolah mengikuti napas yang tidak pernah ada. Tubuh itu terbaring diam, tertutup kain, tidak ada tanda kehidupan. Namun, tiba-tiba, sebuah tangan perlahan muncul dari balik kain. Gerakannya kaku, lambat seperti sesuatu yang dipaksa bangun dari keheningan panjang. Tangan itu menarik kain yang menutupi wajahnya sendiri, seakan ingin melihat dunia untuk terakhir kali, atau mungkin untuk pertama kali setelah kematian. Tubuh itu tidak lagi diam. Ia mulai bergerak perlahan, berat, seperti tidak mengenali tubuhnya sendiri. Ia mencoba bangun, gerakan yang tidak wajar, seperti sendi-sendi yang kaku. Bukan seperti manusia hidup, tapi seperti sesuatu yang dipaksa untuk bergerak. Kakinya mulai turun, menyentuh lantai dingin, namun tidak stabil, seolah tubuh itu belum siap untuk berdiri. Dengan susah payah, ia berdiri. Tubuhnya goyah, seperti kehilangan keseimbangan antara hidup dan mati. Dan akhirnya, ia berjalan perlahan, tangannya berpegangan pada ranjang agar tidak terjatuh. Setiap langkah seperti perjuangan antara dua dunia. Sekarang, mari kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama, ilmiah. Dalam dunia medis, ada kondisi yang disebut mati suri atau apparent death, di mana seseorang terlihat seperti telah meninggal, padahal fungsi vitalnya masih sangat lemah dan hampir tidak terdeteksi. Selain itu, kekakuan tubuh rigor mortis juga bisa menyebabkan gerakan terlihat aneh jika tubuh mulai kembali rileks. Namun, penting untuk diketahui, tidak ada catatan medis valid yang menunjukkan mayat benar-benar bangkit dan berjalan seperti ini setelah dinyatakan mati secara resmi. Sisi kedua, di luar nalar. Gerakan kaku, lambat, seperti kehilangan kendali, sering dikaitkan dengan fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Banyak yang percaya ini adalah bentuk energi yang belum benar-benar pergi, atau sesuatu yang mencoba mengambil alih tubuh yang telah kosong. Secara ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, kemungkinan terbesar adalah ini, bukan mayat yang benar-benar mati, melainkan kondisi mati suri atau kesalahan diagnosis medis. Karena mayat yang sudah benar-benar mati tidak memiliki kemampuan untuk bangkit, berdiri, apalagi berjalan. Namun, apakah semua yang terlihat dalam rekaman ini bisa sepenuhnya dijelaskan oleh logika itu? Kembali kepada penilaian masing-masing. Di dunia ini, tidak semua yang terlihat bisa langsung kita pahami, dan tidak semua yang tidak masuk akal berarti benar-benar mustahil. Yang jelas, kejadian seperti ini mengingatkan kita bahwa hidup adalah sesuatu yang sangat rapuh dan kematian mungkin tidak selalu sesederhana yang kita kira. Kini, kita tinggalkan rekaman sebelumnya dan masuk ke kejadian lain yang sempat membuat warga diliputi ketakutan. Bukan karena apa yang terlihat, tapi karena apa yang terdengar. Suara
nyanyian dari tempat yang seharusnya sunyi. Suara misterius di dalam musola ternyata bukan yang dibayangkan. Awalnya, terlihat seorang ibu berdiri sendirian di dalam musola. Gerak-geriknya menunjukkan ia sedang mencari sesuatu. Tatapannya menyapu setiap sudut ruangan, seolah ada sumber suara yang belum ia temukan. Tak lama kemudian, beberapa orang dewasa dan anak-anak mulai berdatangan. Mereka menghampiri ibu tersebut, bertanya, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Rasa penasaran bercampur khawatir mulai terasa di ruangan itu. Jumlah orang semakin banyak. Wajah-wajah yang terlihat bukan hanya bingung, tetapi juga menahan emosi karena suara itu masih terdengar. Namun, pelakunya belum juga ditemukan. Hingga akhirnya salah satu dari mereka masuk ke area imam. Dan di sanalah sumber suara itu ditemukan. Bukan sesuatu yang menyeramkan, melainkan sebuah speaker Bluetooth yang masih aktif. Sekarang kita luruskan secara tegas. Speaker Bluetooth bisa mengeluarkan suara nyanyian karena beberapa hal logis masih terhubung ke perangkat lain. Speaker bisa saja masih terkoneksi dengan ponsel seseorang di sekitar atau bahkan dari jarak tertentu selama masih dalam jangkauan sinyal. Autoplay dari aplikasi musik. Banyak aplikasi musik yang akan otomatis memutar lagu. Terakhir, meskipun sebelumnya sempat terhenti, gangguan koneksi, reconnect otomatis. Speaker Bluetooth bisa tiba-tiba tersambung kembali ke perangkat yang pernah terhubung sebelumnya tanpa disadari pemiliknya. Bisa saja seseorang sebelumnya menggunakan speaker tersebut, lalu lupa mematikannya. Ini bukan kejadian horor. Tidak ada indikasi makhluk tak kasat mata. Yang terjadi adalah kombinasi antara teknologi yang aktif dan kepanikan manusia yang belum mengetahui sumber suara. Wajar jika orang kaget. Tapi bukan berarti semua yang tidak langsung dipahami adalah sesuatu yang mistis. Kadang yang membuat sesuatu terasa menyeramkan bukanlah kejadiannya, melainkan pikiran kita sendiri yang belum menemukan jawabannya. Di dunia ini, rasa takut sering muncul dari ketidaktahuan, dan ilmu adalah cahaya yang mengusir ketakutan itu. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga hidupmu selalu diberi ketenangan, dijauhkan dari rasa cemas berlebihan, dilancarkan rezekinya, disehatkan tubuhnya, dan dimudahkan semua urusannya. Dan ingat, sebelum kamu takut pada sesuatu, pastikan kamu sudah benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi.